Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Pasti tetap luar biasa ya. Karena Allah yang kita sembah ada Allah yang luar biasa, dahsyat. Hidup kita pun juga luar biasa dan dahsyat. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Allah Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi yang indah ini Bapa, kami masih boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, suara-Mu, karena kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami, jiwa dan menghadapi hidup yang sekarang ini Bapa, situasi yang sekarang ini ataupun ke depan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Biar Kau ajarkan kami umat-Mu yang pagi ini mendengarkan firman Bapa, biar kami tetap percaya terhadap firman-Mu, berpegang teguh terhadap setiap perkataan-Mu yang Kau ucapkan kepada umat-Mu Bapa, sehingga kami akan hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa sanggup menyampaikan firman dan kebenaran firman-Mu Bapa. Hikmat-Mu Kau tambahkan atas kami hamba-Mu, sehingga kuasa-Mu bekerja di dalam firman tempat ini Bapa, sehingga firman sangat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, pikiran ke firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan melanjutkan firman Allah yang sempat saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang hidup karena percaya ya. Yang kemarin bagian pertama, pagi ini bagian kedua, yang hidup karena percaya ya. Kita akan membuka firman Allah di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Ya, saya tunggu ya Ibu sampai mendapatkan ya. 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Kalau semua sudah dapat, Ibu, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini ada hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Hidup kami
karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang diajarkan oleh firman Allah Bapak Ibu tentang kata hidup? Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus, kalau kamu harus hidup, kamu harus percaya terhadap firman Allah. Kalau kamu mau hidup, harus berpegang teguh terhadap perkataan Tuhan. Nah, kata hidup dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, peripatio. Ya, apa peripatio? Peripatio ini adalah artinya bergerak maju, ya, bergerak maju. Ya, sekali lagi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, kalau kamu percaya terhadap firman Allah, kamu bergerak maju. Ya, kalau kamu berpegang teguh terhadap firman Tuhan, kamu bergerak maju. Kalau firman Allah bagi kita ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan, ya, kita akan bergerak maju. Ya, Bapak Ibu, kapan seorang itu mengalami kemunduran, ya, baik iman mereka, rohani mereka, kesetiaan mereka dalam mereka mengelilingi Tuhan, kapan mereka mengalami kemunduran atau berhenti di tengah jalan imannya dalam meninggalkan Tuhan? Di saat mereka tidak percaya terhadap firman Tuhan, di saat mereka tidak berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu, saya ambil contoh di dalam Perjanjian Lama, itu di dalam Bilangan, ya, Bapak Ibu nggak usah membaca, ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah Bilangan pasal yang ke-13, di mana di situ ada sebuah cerita bahwa Allah berfirman kepada Musa, Musa, kamu memilih 12 orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, kamu memilih 12 orang untuk mengintai kota Kanaan. Ya, lalu 12 ini mengintai kota Kanaan, Bapak Ibu. Ya, 10 orang yang 2 ini pandangannya berbeda, Bapak Ibu. Yang 10, ya, mereka dengan mata jasmani mereka, apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, ya, karena di situ memang kota Kanaan itu kotanya berkubu kuat-kuat, dan itu ada bangsa yang namanya orang Enak, ya, suku bangsa Enak, gitu ya. Nah, bangsa ini perawakannya gede-gede, Bapak Ibu, ya, besar-besar, tinggi-tinggi seperti raksasa, ya. Sehingga pada waktu mereka melihat orang-orang Enak ini, ya, yang 10 tadi pandangannya, mereka sudah ciut hatinya, dia takut, ya. Mereka belum maju berperang, bergerak maju, mereka sudah ciut hatinya, dia takut dan dia gemetar, ya, dia mundur, ya. Sebelum berperang dia sudah kalah dulu. Nah, tetapi yang 2 ini, Bapak Ibu, yaitu Kaleb dan Yosua, dia menghibur atau menguatkan saudaranya yang 10 ini, tidak, ya, kita harus tetap bergerak maju. Kita akan tetap berperang terhadap bangsa Kanaan, ya, atau kota Kanaan ini. Karena kalau kita melihat Bilangan pasal yang ke-13 ayat ke-2, itu berkata Tuhan berjanji akan menyerahkan kota Kanaan ini kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji berfirman bahwa tanah Kanaan ini akan kuberikan kepadamu. Nah, ini suatu janji bantuan yang luar biasa, Ibu, yang untuk bangsa Israel, ya. Sebab itu Yosua dan Kaleb yang berpegang teguh terhadap perkataan Tuhan yang Tuhan ucapkan bahwa kota Kanaan ini akan kuberikan kepadamu. Ya, firman Allah dipegang seperti itu, dia nggak takut, ya, dia nggak cut hatinya, dia tetap maju, gerak maju, dia tetap memerangi kota Kanaan, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan kota Kanaan diberikan kepada bangsa Israel. Ya, seperti itu, Ibu. Kok kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai masalah, jangan kita memandang apa yang kita lihat di mata kita. Ya, mungkin masa kita besar, ya. Kadang kita angkat tangan, Tuhan, aku nggak bisa mengatasi masalahku. Ya, aku nggak bisa menyelesaikan masalahku, Tuhan. Aku angkat tangan sampai kita besar sama Tuhan. Ya. Kalau kita besar sama Tuhan, ya, kita akan melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan depan kita, maka Tuhan akan menyatakan apa yang Dia ucapkan untuk depan kita. Firman-Nya, aku akan tolong kamu, aku akan berikan jalan keluar untuk kamu, kamu akan melihat bahwa aku mampu, ya, menyelesaikan
menyelesaikan setiap permasalahan yang kamu hadapi ya. Dan itu kalau kita menghadapi berbagai masalah, kita pandang Tuhan yang dahsyat. Amin Ibu. Allah yang luar biasa, Allah yang besar ya, Allah yang lebih besar dari masalah kita. Mungkin masalah kita seperti tadi raksasa Goliat ya, seperti gunung yang tinggi ya, sehingga kita nggak mampu menyelesaikan. Di saat itu kita akan memandang Tuhan yang berkuasa dahsyat, ajaib, dan Dia lebih besar dari masalah kita. Maka setiap masalah yang kita hadapi, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Kita akan mengalami jalan keluar. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh menyelesaikan masalah kita. Begitu kalau kita menghadapi berbagai masalah, kita melihat Tuhan, jangan melihat masalah yang kita, dan apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita melihat masalah, tapi mandang Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, supaya itu Rasul Paulus berkata, kita harus terbiasa untuk mempercayai atau berpegang teguh terhadap perkataan Tuhan. Ya. Paulus berkata, kita sebagai anak Tuhan itu harus terbiasa untuk hidup mempercayai firman Tuhan, berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Orang yang seperti ini, maka firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, tinggal di dalam firman kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, keluarga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, ya mungkin masa depan untuk anak kita, ya keuangan kita untuk mungkin bayar rekening yang ada, ya itu boleh terjadi di depan kita, boleh hampir kita, tetapi kita tidak bakal tergoyahkan iman kita. Kita nggak bakal mundur, Bapak Ibu. Kita akan bergerak maju, ya, karena Tuhan memberikan kekuatan buat kita, menyertai kita, jika kita tidak mundur dalam berbagai masalah, kita tetap kokoh iman kita dan kita tetap bergerak maju apapun yang terjadi di depan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya ya. Sebab itu kita harus bergerak erat dengan firman Tuhan ya. Bapak Ibu, sampai hari ini siapa yang masih aktif membaca firman Allah, ya masih setia, kalau sudah kendor, mari ya firman Allah pagi ini membangun hati kita untuk bergerak maju, bangkit untuk setia lagi membaca firman Tuhan ya. Setiap hari ya kita satu hari satu pasal nggak apa-apa, tapi rutin Bapak Ibu ya, karena firman Allah itu sangat penting buat rohani kita, apalagi iman kita. Sebab firman Tuhan itu perkataan Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, apalagi dalam masa sekarang ini, situasi seperti ini yang tidak memungkinkan Bapak Ibu ya. Kita perlu firman Tuhan untuk kita berpegang terus firman Tuhan sehingga kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan saat masalah persoalan menghampiri hidup kita. Haleluya. Ini yang pertama Bapak Ibu, yang pertama. Yang kedua ya, kata hidup atau peripatio memiliki arti yang kedua, yaitu melewati proses ya. Yang tadi bergerak maju, sekarang melewati proses. Karena kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah, dan bagi kita firman Allah jaminan yang pasti, maka kita bergerak maju karena kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah, dan bagi kita firman Allah jaminan yang pasti, maka kita melewati proses ya. Ibu, seseorang yang memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah, di dalam hidupnya nggak ada Ibu cerita dia gagal di dalam proses ya, dia menyerah di dalam proses, atau dia lari dari proses. Tidak, dia akan melewati proses-proses itu ya, kalau hidupnya ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Ibu, contohnya seperti Yusuf ya, di dalam perjanjian lama juga yang kita ambil, kita ini enggak asing buat kita. Yusuf di dalam hidupnya itu penuh proses dan proses, itu diproses oleh Allah sedemikian rupa, dan dia dibenci oleh saudaranya, lalu dimasukkan dalam sumur, lalu dijual ke Mesir, difitnah, lalu dimasukkan dalam penjara. Itu proses, proses dan proses ya. Karena Yusuf dia percaya terhadap firman Allah dan berpegang teguh terhadap firman Allah, maka firman Allah tinggal dalam hidupnya. Jadi setiap masalah yang dihadapi itu dia mengerti ini proses daripada Tuhan. Ibu, bahwa setiap proses ya Tuhan itu baik buat kita. Amin. Kita mengingat bahwa rencana Tuhan itu selalu baik, penuh damai,
sejahtera. Kalau Allah izinkan masalah persoalan penyakit untuk memproses hidup kita, karakter kita, supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Ya, supaya iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh dan mengalami kedewasaan rohani, dan kita kalau menang goal kita naik level iman kita. Jadi kalau Tuhan memproses kita seperti Yusuf tetap berpegang teguh dan percaya akan firman Allah. Sebab di situ juga artinya kita taat terhadap firman Tuhan. Yusuf dia taat dulu, dia nggak memberontak pada Allah, melawan Allah, yang bersyukur-syukur, oh men Tuhan jahat, Tuhan nggak baik, oh tidak, no, ya. Yusuf tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Kemanapun Tuhan proses hidupnya, dia tunduk, dia taat, dan dia tidak memberontak atau melawannya, biarpun mengalami penderitaan dalam batinnya atau jasmani, ya, difitnah, di penjara, ya, tapi dia tunduk terus. Ya, pada akhirnya Yusuf dia menang, mengalami kemenangan, dia melewati proses karena dia percaya terhadap firman Allah dan berpegang teguh terhadap firman Allah, ya. Dan Allah tinggal di depannya, ya dia mampu melewati proses. Akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin yang besar di Mesir nomor 2. Luar biasa, penguasa nomor 2 di Mesir. Ini luar biasa. Ya Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam musim prosesnya Allah, kita belajar tentang percaya, pegang teguh firman Allah, dan firman Allah tinggal di depan kita akan melewati proses, ya, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Jadi Ibu, kalau kita mengerti rencana Tuhan, oh ini proses dari Tuhan, ya, saya harus taat, saya harus tunduk, saya harus percaya kepada firman Allah, ya, kita akan melewati proses. Bapak Ibu, seperti di Indonesia ini ada 2 musim, ya, musim kemarau dan musim penghujan. Kita tidak selamanya tinggal di proses atau tinggal di musim kemarau, tidak. Selamanya kita tidak akan tinggal di musim kemarau, kita akan berpindah musim, itu musim penghujan. Demikian juga kita tidak bakal tinggal di proses tersebut. Kita akan melewati proses asal kita percaya, berpegang teguh, dan firman Tuhan tinggal di depan kita, dan kita taat kepada firman Allah, ya, maka kita akan melewati proses. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai masalah, ya, penyakit tidak sembuh, masalah yang belum selesai, datang lagi masalah lain, kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, kita malam-malam dengan Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kok begitu Tuhan, belum ini selesai, kok ini tambah lagi Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Karena Tuhan itu jahat, kita punya pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Selama kita begitu, maka kita tidak bakal melewati proses, kita terus tinggal dalam proses. Tuhan kok proses, kok gak kok angkat, ya, kok gak selesai, ya, kok saya tinggal di dalam proses, terus saya harus menderita, terus saya harus menghadapi masalah ini terus, ya. Memang, ya, selama kita bersyukur terhadap firman Tuhan atau pada Allah marah sama Tuhan, kecewa, kita akan tinggal terus dalam proses sampai kita, ya, menyadari, ya, sampai kita percaya kepada firman Allah, sampai kita tunduk kepada firman Allah, dan kita baru akan melewati proses-proses itu daripada Tuhan, ya, karena kita sekali lagi mengerti bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan suatu proses dalam kehidupan kita, itu supaya kita karakter kita itu supaya lebih baik, berubah, supaya karakter kita seperti Kristus sempurna ada. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghadapi berbagai masalah, ajaran untuk bersyukur, ya, berterima kasih Tuhan untuk prosesmu, ya, terima kasih Tuhan untuk masalah yang berizinkan, terima kasih untuk pekerjaanmu yang mungkin saat ini banyak di PHK, banyak dirumahkan. Kita bersyukur, itu rencana Tuhan bagi kita, ya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan, di balik rencana Tuhan ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Amin. Yang terakhir Ibu, yang ketiga, ya, yaitu arti hidup atau peripatio memiliki arti yang ketiga, yaitu mengatur hidup kita, pengaturan hidup kita. Jadi apapun yang dari depan kita yang bisa kita atur, ya, kita mengatur perkataan kita, mengatur sikap kita,
perbuatan kita, waktu kita, keuangan kita, ya, apapun yang kita bisa atur dalam kehidupan kita atur. Ya, misalkan kita sebagai suami punya istri yang bermasalah dalam keluarga, atau sebaliknya kita sebagai istri punya suami yang punya masalah dalam keluarga. Ya, Tuhan berjanji akan memulihkan keluarga kita, memulihkan hubungan suami istri. Tuhan berjanji mampu Tuhan memulihkan, mengubah sifat karakter suami kita, mengubah sifat karakter tabiat istri kita. Allah berkuasa. Tetapi kalau kita tidak mengatur, misalnya perkataan kita, ya perkataan kita tetap sukanya ketos, ya maki-maki suami kita atau pasangan kita, terus merendahkan, tidak menghormati. Ya bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi pasangan kita? Kita menjadi batu sandungan di dalam keluarga kita. Tuhan memang berjanji, ya. Tapi kita harus mengatur perkataan kita. Perkataan kita harus berubah jadi manis, lemah lembut dengan pasangan kita. Maka saya percaya pasangan kita akan berubah, ya. Karena kita tahu kalau keluarga kita ini berubah, kita harus berubah lebih dulu. Ya, kalau kita mengubah, mengatur perkataan kita dengan baik, sikap kita dengan baik, tidak kasar, tidak marah-marah dengan pasangan kita, maka janji Tuhan, firman Tuhan yang akan memulihkan keluarga itu akan digenapi dalam kehidupan kita, keluarga kita. Asal kita mau mengubah atau mengatur perkataan yang baik, ya dengan tadi lemah lembut, dengan mengasihi, dengan manis, ya itu akan mengubah pasangan kita. Jadi janji Tuhan yang pengaturan itu harus berjalan bersama-sama itu, maka akan klop dan apa yang kita inginkan, rindukan untuk perubahan suami dan istri kita itu akan terjadi halnya. Lagi satu lagi, kita tahu kita sakit, ya kita punya misalnya darah tinggi, ya darah tinggi. Tuhan berjanji akan menyembuhkan kita dan berjanji akan menormalkan tensi kita. Dia berkuasa, ya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengatur pola makan kita, ya, kita malah memacu makanan yang membuat tensi kita tinggi dan tinggi, ya. Apakah Tuhan akan digenapi janji? Oh tidak, ya. Dan sampai kita berpikir, oh Tuhan kan berkuasa, Tuhan kan sanggup menyembuhkan saya. Oh tidak, itu masih menjumpai Tuhan. Nah kalau Tuhan berjanji, ya mampu menyembuhkan tensi kita, kita juga mengatur pola makan kita. Jangan sampai kita malah lagi makan yang menimbulkan tensi tinggi, sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, itu mah membuat tensi kita tinggi, ya. Bagaimana jadi Tuhan digenapi? Nggak bakal, ya. Kalau Tuhan berjanji penyembuhan, menormalkan tensi kita harus mengatur pola makan kita. Ya, jadi lagi kita harus mengatur sesuatu yang ada di depan kita supaya janji Tuhan digenapi di depan kita, dan kita juga bisa melihat, ya, perbuatan Tuhan sanggup memulihkan kita, matanya kita, sanggup menyembuhkan penyakit kita, juga sanggup melihat dan sedang di depan kita. Amin. Sekian Ibu dan Allah yang sanggup saya sampaikan dan menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan tutup firman pagi ini dengan doa. Terima kasih Bapak yang surga, untuk pagi ini kami bersama umat-umatmu sudah melihat dan mendengar sebagai firman-Mu. Biar Kau tanamkan firman di depan kami, supaya kami senantiasa percaya terhadap firman-Mu dan memegang teguh setiap perkataan Bapa, sehingga hidup kami senantiasa bergerak maju. Hidup kami mampu melewati proses dan hidup kami mampu mengatur apa yang dapat kami atur Bapa. Biar firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan menjadi tema dan depan kami, dimanapun kami berada. Ingatkan firman Tuhan di depan kami, dalam keluarga dan pekerjaan, dimana kami bekerja, sekolah Tuhan. Tanamkan firman, ingatkan firman di depan kami, supaya kami tetap percaya apapun situasi di depan kami, supaya kami hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena firman berkata bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman pagi ini, dan seluruh umat Tuhan yang sekarang sudah mendengar firman Tuhan juga Kau memberkati keluarga dan keluarga. Haleluya. Amin.